Berlemah lembutlah, karena yang menyuburkan tanah itu gemericik air, bukan kerasnya petir. Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol tentang pentingnya berlemah lembut dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Seorang penulis ternama dari Amerika bernama Leo Buscaglia yang dikenal dengan Dr. Love menyatakan dalam satu kutipan di tulisannya, hanya kelemahanlah yang membuat keras. Kelembutan hanya bisa diharapkan dari mereka yang kuat. Deep banget ya kata-katanya Dr. Love di atas. Pada kesempatan kali ini kita akan meringkasnya dalam 4 poin penting. Simak ulasannya hingga usai agar kamu dapat insight-nya secara sempurna. Yang pertama, seni menaklukkan hati. Sang maestro hati Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha." Hati itu diciptakan dengan fitrah untuk mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya dan membenci kepada apapun yang berbuat buruk padanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal cinta, siapa sih yang gak ingin menjadi pribadi yang dicintai, menjadi sosok yang lovable? Tentu dambaan setiap orang. Apalagi bagi kalian yang menjadi leader dalam keluarga, kelas, komunitas, perusahaan, atau social movement lainnya. Misal nih, ada 2 teman, yang satu tuh santun, menghargai lawan bicara, mau mendengarkan, dan mau mengerti berbagai keadaan kita. Sedangkan temanmu yang satu cenderung agak kasar, kalau ngomong nggak mau kalah, selalu ingin didengar, dan tidak mau mengerti posisi kita. Kira-kira nih, kamu lebih nyaman berteman dan menghabiskan waktu dengan yang pertama atau yang kedua? Oke, sekarang kamu tahu ya, mana yang mesti kamu pilih, dan pilihan ada di tangan kita masing-masing karena kitalah yang akan bertanggung jawab atas sikap yang kita pilih. Yang kedua, cara dicinta Sang Pencipta. Masih ada kaitannya dengan poin pertama, tidak hanya lovable di hadapan manusia, orang yang lemah lembut itu juga dicintai oleh Sang Pencipta. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Ia akan memberikan kepada sosok yang lemah lembut berbagai kebaikan yang tidak diberikan kepada mereka yang kasar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Iya banget sih, kalau dipikir-pikir Allah itu memang penyabar dan maha lemah lembut banget. Bayangkan deh, kita sebagai hamba tuh banyak salah, setiap hari melakukan dosa, tapi Dia tidak pernah berhenti, selalu memberikan nikmatnya kepada kita, bahkan bersabar memberi kesempatan kita agar kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah bedanya kita sebagai umat beragama dan mereka yang hanya berorientasi kepada dunia. Kita melakukan semua ini termasuk berlemah lembut kepada sesama adalah dalam rangka mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi tidak penting balasan orang lain kepada kita. Karena yang terpenting adalah kita berlemah lembut karena taat kepada Allah dan ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kalaupun orang lain kasar kepada kita, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah baper. Semoga di sisa umur yang kita miliki, kita dimampukan untuk berbenah dan terus memperbaiki diri. Amin. Yang ketiga, menjadikan semua nampak indah.
Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW menerangkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesuatu apapun jika dibarengi dengan sikap lemah lembut, maka ia akan terhiasi dan nampak indah. Sebaliknya, apapun yang dilakukan tanpa kelemah lembutan pasti akan membuat celah pada sesuatu tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Teman, mungkin penampilan kita sederhana, ilmu dan pengalaman kita nggak sehebat yang lain. Begitu juga tempat tinggal, kendaraan, atau berbagai fasilitas yang kita miliki bisa jadi biasa saja. Tapi percaya deh, dengan kelemah lembutan, insya Allah itu semua akan nampak indah dan membesona. Nah, apalagi kamu yang memang sudah punya privilege memiliki segalanya. Dengan kelemah lembutanmu, tentu kamu akan menjadi sosok yang luar biasa. Yang terakhir, lemah lembut itu bukan lembek. Nah, ini yang tidak kalah penting untuk kita pahami. Menjadi lemah lembut itu bukan berarti kita menjadi yes man yang tidak bisa bilang tidak. Orang lemah lembut itu juga bisa marah, tetapi pada tempatnya. Lah kok begini cara memahaminya? Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mensifati Nabi Muhammad SAW dalam kitab Maulid beliau, wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Nabi Muhammad SAW itu selalu memaafkan kesalahan orang lain jika itu bersangkutan dengan hak pribadi beliau. Tetapi apabila aturan Allah disia-siakan atau bahkan dinistakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kemarahan beliau. Jadi beliau itu super duper lembut kalau soal beliau dicaci atau ada yang menghina atau merendahkan pribadinya. Tetapi begitu ada yang bermaksiat atau melakukan kezaliman, apalagi secara terang-terangan, beliau selalu mengambil sikap tegas. Memang sih nggak mudah untuk menjadi sosok yang lemah lembut di satu sisi, tetapi juga tegas dan lugas ketika menghadapi pelanggaran terhadap suatu aturan. Tetapi nggak mudah bukan berarti nggak bisa loh ya. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berlatih dan tanpa berhenti untuk terus mencobanya. Semoga kita dimampukan ya. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.